Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Selamat pagi saudara-saudara. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah ia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi raja itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu, dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah, menyongsonglah, dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehasi mendekat, hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia, hatinya sedih. Tuhan menyembunyikan hal ini dariku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah ku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?' Maka berkatalah Elisa kepada Gehasi, 'Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.' Tapi berkatalah ibu anak itu, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu bangunlah Elisa,
dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehasi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa, serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa, dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Saudara-saudara, satu yang menarik yang menjadi kata kunci kita dalam cerita Elisa dengan perempuan Sunem yang tiba-tiba kehilangan mati anaknya adalah belas kasihan Allah. Allah memberi belas kasihan melampaui yang ada diberikan oleh manusia. Belas kasihan Allah menjadi tema yang penting di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan beriman, bahwa Allah yang maha adil, maha besar, maha kuasa, tapi juga Allah yang maha berbelas kasihan. Dan maha belas kasih Allah itu melampaui keadilan, kebesaran, dan kemahakuasaannya. Dia melampaui segala yang manusiawi, yang natural, sehingga kesedihan yang luar biasa dari perempuan Sunem itu dapat ditutupi, dapat dilindungi oleh belas kasihan Allah. Bahkan sesuatu yang tidak alamiah seperti kematian dilampaui oleh Allah, sehingga anak itu hidup kembali. Tidak normal, tidak wajar, tetapi itulah belas kasihan Allah, melampaui segala kekuatan manusiawi, bahkan kemahabesaran Allah sendiri. Mari kita memasuki hari ini di dalam tempat kerja kita, yang mungkin sebagian besar kita habiskan di rumah selama masa isolasi dan jaga jarak ini. Kita terus berharap belas kasihan Allah. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita jatuh tersungkur, ketika kita mengatakan tidak ada lagi yang mampu mengalahkan kesedihanku, keputusasaanku, ingat, ada belas kasihan Allah, sebuah energi yang tertinggal, yang luar biasa dari Allah, yang dapat mengalahkan segala kekuatan, bahkan menyangkali segi-segi natural, kemahakuasaan, dan kemahabesaran Allah, bahkan melampaui keadilan Allah sendiri. Amin.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berdoa untuk kesehatan para karyawan, anggota jemaat dan simpatisan Majelis Jemaat di GKI Surya Utama. Kiranya Engkau melimpahi segala yang baik kepada mereka. Kepadamu kami memohon. Kita berdoa untuk anggota jemaat kita yang merencanakan pemberkatan nikah di saat-saat seperti ini. Kiranya Tuhan melancarkan segalanya. Kepadamu kami memohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan memulihkan mereka. Untuk Ibu Aisyang, Ibu Tumirah, Ibu Waluyo, untuk adik Elena, adik Matthew, untuk Ibu Martini, Bapak Tampu Bolon, Ibu Liani, Pendeta Ishak Sipasultan, Ibu Seliati, Bapak Robert dan Ibu Winda, adik Mila Gray. Kiranya Engkau memperhatikan kerendahan hamba-Mu. Kepadamu kami memohon. Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Amin. Cari sumber air
Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya